Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam acara sosialisasi KKN T MBKM Unesa 2022. Karena ini adalah sudah mulai awal semester, sekitar tanggal 8, mahasiswa sudah KRS, sehingga banyak pertanyaan tentang KKN T MBKM. Bahkan beberapa prodi sudah melakukan audiensi ke divisi KKN di LP3 Unesa Lida, ada dari D3 Administrasi D4 Administrasi Negara, ada Pak Wawan dan kawan-kawan semua lengkap dosennya sudah ke LP3, dan juga ada prodi psikologi Bu Mita dan Bu Dama, kalau nggak salah waktu itu ya Bu Dama juga sudah audiensi ke LP3, menanyakan tentang KKN T untuk semester ini. Ada juga dari prodi yang lain juga telah eh, mengajukan proposal untuk perizinan pelaksanaan KKN. Jadi artinya tidak hanya mahasiswa tapi juga beberapa dosen dan ketua prodi menanyakan tentang KKN. Iya, dan juga ada terakhir tadi hari ini ada prodi DKV, Pak Marsudi juga menanyakan tentang pelaksanaan KKN T ini. Jadi KKN T MBKM ini Unesa telah berjalan beberapa tahun, sehingga untuk tahun ini pelaksanaannya jelas akan lebih baik dalam arti masalah prosedur, dan kami juga telah melakukan evaluasi terhadap beberapa kendala tentang pelaksanaan KKN di awal tahun ini. Jadi video ini adalah video yang dibuat karena banyaknya permintaan tentang informasi KKN. Baik, berikut ini. Jadi tadi pagi juga ada Bu Roselin juga menanyakan kalau KKN mau mengambil mahasiswa yang ambil KKN dan juga mengambil magang itu seperti apa gitu ya. Uh, ya Bu Roselin, jadi untuk ketua prodi cukup dengan mengeluarkan mata kuliah di Siakadu KKNT 20 SKS. Kalau magang ya magang 20 SKS. Jadi istilahnya itu mahasiswa memprogram mata kuliah KKN ini gelondongan ya 20 SKS ya. Kenapa kok gelondongan? Nah, ini telah dijelaskan kenapa kok gelondongan, karena misalnya dari mahasiswa sosiologi misalnya ada 40 mahasiswa sosiologi. Nah, yang mau memprogram KKN ini contoh ya misalnya. Nah, ketua prodi cukup untuk membuka di Siakadu itu KKN T 20 SKS. Nah, dari 40 mahasiswa, dari 40 mahasiswa itu kita nanti belum tahu mahasiswa ini memprogram KKN tematik apa gitu ya. Karena macam-macam. Misalnya nanti 40 mahasiswa ini akan eh, berkelompok sesuai dengan pilihannya. Misalnya mau memilih kelompok apa gitu ya. Nah, sudah.
nggak tahu misalnya mahasiswa A misalnya itu nanti KKNT-nya apa? KKNT-nya misalnya kewirausahaan. Nah, mahasiswa S1 bisa kemanusiaan, proyek kemanusiaan, dan satunya lagi bisa proyek di desa. Nah, karena nanti kita belum tahu ya, misalnya mahasiswa ini mengambil KKNT tematik apa. Nah, sehingga di Sirado itu cukup dengan KKNT 20 SKS. Nah, nanti setelah mahasiswa itu mendaftar mendaftar setelah KRS-an ya di Siakadu, maka mahasiswa bisa mendaftar KKN di SIM KKN. Nah, nanti itu akan memilih lokasi dan sekaligus tematik. Nah, setelah nanti mahasiswa sudah punya lokasi dan punya tematik, dan nanti mahasiswa ini nanti akan bisa disinkronisasi ke Siakadu, sehingga nanti bisa jadi mahasiswa A adalah KKN proyek independen misalnya. Mahasiswa B KKN asistensi mengajar. Nah, itu alasan kenapa kok gelondongannya. Jadi nanti itu hanya mahasiswa yang memprogram KKN 20 SKS di Sagadu yang dapat mendaftar KKN di SIM KKN ya. Yang belum memprogram KKNT di Siagadu tidak bisa. Seperti semester kemarin ya, karena ada yang belum mengambil UKT, belum mengambil UKT, ada yang belum membayar, belum mengambil. Ada yang belum membayar UKT, maka tidak bisa KRS-an di Siagadu. Maka mahasiswa ini akan juga sama, tidak akan bisa mendaftar di SIM KKN. Nah, untuk semester kemarin memang akhirnya kita buatkan grup sendiri untuk mereka yang belum membayar UKT, karena ya ada semacam penundaan ya, penundaan atau memberikan waktu agar mereka bisa membayar ya. Nah, maka kami fasilitasi mereka untuk di luar sistem SIM KKN untuk sementara waktu saja. Nah, setelah mereka membayar, maka mereka akan diintegrasikan ke SIM KKN. Nah, ini pengalaman semester kemarin. Nah, baik bagi mahasiswa yang ambil KKN reguler, KKN keprodian, KKN konversi dari KM 4, dari SIB, studi independen bersertifikat, maka semua harus mendaftar di Siagadu KKNT 12 KS. Itu ya. Nah, kalau yang magang tidak bisa ya. Nah, nanti setelah mahasiswa mendaftar di SIM KKN, mahasiswa memilih kelompok ya sesuai dengan program yang diambil. Nah, KKNT reguler memilih lokasi tempat KKN. Nah, KKN konversi memilih kelompok sesuai dengan program. Misalnya KM4 memilih KKN T asistensi mengajar KM4. Misalnya SIB memilih KKNT studi independen SIB. Nah, ini nanti ada menu-menu di SIM KKN ya. Nah, tadi sudah tak jelaskan bahwa magang bersertifikat tidak bisa dikonversi ke KKN, tetapi ke magang. Jadi ada pengalaman, ada mahasiswa yang telah magang. Nah, karena enjoy dengan magangnya, dia magang lagi kan gitu. Jadi magang 1 tahun ya. Nah, yang magang pertama dikonversi ke magang, betul. Nah, tapi magang kedua ini mau dikonversi ke KKN. Nah, ini akhirnya menimbulkan polemik ya. Jadi saya harap untuk semester ini jangan seperti itu lagi ya. Jadi kalau magang ya magang, kalau yang studi independen nggak apa-apa. Jadi kalau yang studi independen memang bisa dikonversi ke KKN, tapi kalau magang ya tidak ya. Oke, itu. Nah, mahasiswa yang ambil KKN baik reguler maupun yang konversi tidak boleh memprogram mata kuliah keprodian 12 SKS. Hanya boleh diambil mata kuliah dengan bobot SKS di bawah 4 ya, yang merupakan mata kuliah wajib
dan prasyarat untuk semester berikutnya. Jadi hanya hanya mata kuliah yang bersyarat memang boleh ya. Itu pun nanti juga perkuliahannya tidak boleh face to face ya. Perkuliahannya harus online ya karena mahasiswa ada di lokasi KKN ya. Nah, yang ambil KM misalnya KM 4 atau SIP, nah ini tidak boleh mengambil mata kuliah keprodian 20 SKS. Jadi pengalaman juga ya. Jadi ada mahasiswa yang memprogram mata kuliah keprodian itu 24 SKS. Lalu dia ambil program MPKM di luar. Ambil ya MPKM di luar. Nah, itu sebobotnya adalah 20 SKS. Jadi ditaksir mahasiswa itu mengambil 43 SKS misalnya. Nah, ternyata mahasiswa ini punya trik misalnya. Jadi dia satu semester itu mengambil mata kuliah keprodian 20 SKS atau 23 SKS, lalu dia mengambil kegiatan MPKM yang setara dengan 20 SKS. Nah, dari dalam satu semester dia mengambil 43 SKS. Nah, setelah itu dari yang kegiatan MPKM itu dikonversi ke semester berikutnya. Jadi mahasiswa ini menabung SKS ya, ibaratnya menabung SKS sehingga eh, dalam semester itu nanti mahasiswa hanya tidak ada kegiatan apa-apa kan ya gitu. Nah, jadi eh, mungkin lebih baik misalnya kalau mahasiswa misalnya mengambil mata kuliah keprodian di awalnya ya, di awal semester itu. Nah, di tengah perjalanan kok diterima kegiatan MBKM 20 SKS, maka mahasiswa ini bisa melakukan negosiasi ya. Negosiasi itu misalnya ini mau dikonversi kemana gitu ya. Kalau mau dikonversi ke KKN, maka tinggal memperbaiki ya di Siakadu itu misalnya diganti dengan KKN. Di Siakadunya diganti KKN. Lalu mahasiswa mendaftar di KKN. Nah, atau kalau misalnya dinegosiasi ke ketua prodi dan dikonversi ke prodi, maka bisa jadi misalnya kalau misalnya prodi dan dosen-dosen setuju, misalnya mahasiswa cukup mengikuti kegiatan itu aja, kegiatan MPKM tadi. Walaupun dia memprogram mata kuliah di prodi, tapi tidak ada perkuliahan. Jadi hasil dari 20 SKS tadi yang kegiatan MPKM itu dikonversi ke mata kuliah prodi. Nah, itu mungkin lebih apa ya, lebih elegan ya. Itu lebih elegan, lebih baik ya. Jadi masalah soal eligibilitas misalnya bagaimana mungkin mahasiswa mengambil 43 dalam satu semester. Nah, ini walaupun nanti dikonversikan ke semester berikutnya hasilnya nabung dan sehingga mahasiswa tidak memiliki aktivitas apa-apa. Jadi regulasi yang paling paling enak ya tadi itu misalnya apakah memilih KKN ya kalau memilih KKN ya ada revisi di Siakadu atau kalau memilih dikonversi ke keprodian ya tetap mata kuliah di keprodian itu. Dan nanti setelah mahasiswa mendapat nilai dari aktivitas MPKM itu bisa dikonversi ke mata kuliah keprodian dan tidak ada perkuliahan artinya ya tidak ada perkuliahan tatap muka. Baik, nah untuk KKN reguler, satu kelompok terdiri dari 15 mahasiswa dari berbagai program studi. Kalau yang reguler ditempatkan di desanya dan mahasiswa memilih lokasi dan sekaligus tematiknya, apakah asistensi mengajar, kewirausahaan, proyek atau studi independen, proyek di desa, proyek kemanusiaan. Mahasiswa didampingi DPL, dosen pembimbing lapangan. Nah, dosen pembimbing lapangan ini memang sudah sudah dimiliki oleh divisi KKN ya, dimiliki oleh divisi KKN. Nah, mahasiswa diajar oleh 6 DPMK, dosen pengampu mata kuliah dari prodi masing-masing. Nah, baik. Nah, 6 mata kuliah itu apa gitu ya? Ini 6 mata kuliah
Nah, mata kuliah. Jadi ada mata kuliah KKNT perancangan program itu 3 SKS. Nah ini, nah ada juga KNT pengembangan perangkat ada 4 SKS. Pengembangan perangkat ini kenapa kok sebutnya 4 SKS? Karena di situ ada ini ya, ada hasil yang dicapai adalah SPK atau PKS ya. SPKS, PKS atau SPK, Surat Perjanjian Kerja. Makanya kenapa kok 4 SKS ini? Nah, KKNT pelaksanaan program ini ada 4 SKS ya, karena ini implementasinya. Ada KKNT diseminasi program 3 SKS, ada KKNT evaluasi program 3 SKS, ada KKNT pengembangan laporan 3 SKS. Nah, DPMK ini tersistem di SIM KKN ya. Jadi nanti DPMK ini bisa mengakses di sistem SKN, sistem SIM KKN dan bisa melihat nama-nama mahasiswanya sekaligus nomor HP-nya ya. Sehingga nanti itu antara dosen dan mahasiswa bisa saling menghubungi ya. Jadi bisa mahasiswa menghubungi misalnya ketika ini adalah waktunya mata kuliah perancangan program misalnya di awal-awal. Nah, di sini mahasiswa harus menghubungi ya, menghubungi dosen atau dosen menghubungi mahasiswa. Nah, jangan sampai misalnya ini diam-diaman ya. Mahasiswa juga diam, dosennya juga diam, sehingga sampai nanti akhirnya KKN bubar. Nah, KKN selesai, baru keteteran gitu ya. Mahasiswa menanyakan nilai, tapi DPMK loh merasa tidak mengajar gitu misalnya ya, karena nggak dihubungi atau DMK juga nggak menghubungi. Nah, di sini misalnya mahasiswa menanyakan mana nilai saya gitu ya. Nah, apakah dan ketika dosen dihubungi, loh ini mereka nggak pernah mengumpulkan tugas-tugas. Nah, misalnya, jadi kalau misalnya disepakati, misalnya di perancangan program, misalnya, nah itu kan nanti dosen akan membimbing ya, akan memberikan teori dan juga bagaimana mengarahkan bagaimana cara menghasilkan program yang apa ya, yang tepat, program yang berkearifan lokal, program yang dirancang benar-benar dengan mitra di desa, dengan stakeholder di desa, bukan program yang dirancang di kampus. Tidak. Nah, ini sinilah perlulah DPMK ini mengajarkan tentang inkulturasinya seperti apa, tentang etnografi ya tergantung dosennya ini dulu mendapat apa istilahnya fokus ke metodologi penelitian apa gitu ya, kuali atau kuanti ya. Kalau kuali ya ada etnografi gitu ya. Jadi dengan ilmu etnografi itu nanti bagaimana mahasiswa itu bisa memetakan gitu ya kondisi sosial ekonomi, budaya, teknologi atau 7 unsur budaya itu. Nah, lalu bagaimana mahasiswa itu diberikan taktik teknik untuk mendekati masyarakat, teknik untuk FGD, bagaimana agar mahasiswa dengan mitra dan stakeholder itu bisa berdiskusi, bisa FGD, bisa workshop gitu ya, sehingga nanti ide-idenya itu bisa fokus ya, bisa fokus kan gitu. Nah, di sini kan pentingnya dosen DPMK itu ya, misalnya sampai nanti menghasilkan apa? Menghasilkan program. Nah, setelah program ini selesai dapat, nah makanya itu nanti mahasiswa menyerahkan hasilnya itu ya ke dosennya itu ya agar dinilai. Nah, itu kan sehingga nanti ketika dosen waktunya mengentri nilai itu benar-benar ikhlas mengentri nilai ya. Karena benar-benar ada perkuliahan, ada pengajaran dan ada hasilnya. Nah, itu ya. Nah, lalu akhirnya nanti diberikan ke pengembangan perangkat gitu ya. Nah, pengembangan perangkat ini juga sebenarnya tidak tidak mudah ya karena bagaimana mitra, stakeholder dan fasilitator mahasiswa itu akhirnya uh, menjadikan praktik pemberdayaan uh, ini apa legalitas atau terlembaga ya bahasanya itu ya. Terlembaga. Jadi awalnya adalah mereka mengumpulkan mitra yang mungkin berbeda RT RW itu
akhirnya dijadikan satu kesatuan menjadi mitra, mereka juga mengumpulkan stakeholder. Nah, akhirnya ini harus dilembagakan kan gitu, ada payung hukumnya kan gitu. Ya ada payung hukumnya. Nah, makanya ada MOU di tingkat kabupaten, lalu ada SPK-nya kan di sini kan. Nah, lalu bagaimana setelah itu ada payung hukum, mereka diajak mengembangkan perangkatnya. Perangkatnya apa gitu ya, misalnya tergantung ya, misalnya kewirausahaan gitu, misalnya mau bisnis apa gitu, kecil-kecilan, misalnya bisnis uh, walet, sarang burung walet misalnya, karena di situ banyak burung walet, ada gua-gua, lalu ada istilah ada potensi lah. Nah, di sini kan bagaimana tadi itu sudah terlembaga, lalu eh, apa diberi norma nilai agar mereka tidak konflik, agar mereka itu bisa kolaborasi, bisa saling percaya, modal sosial, modal ekonominya itu optimal gitu ya, ada kolaborasinya itu ya. Maka ini diberilah norma nilai, bagaimana cara berkomunitas itu ya, bagaimana cara berusaha berbisnis bersama kolektif itu ya. Iya, jadi itu. Nah, juga ada workshop-workshop ya. Makanya kenapa di sini disebut dengan retreat itu ya. Retreat itu karena harus pengembangan kapasitas ya. Pengembangan kapasitas. Bagaimana awalnya mereka mungkin belum begitu mengenal tentang bisnis sarang walet, maka harus mendatangkan workshop, mendatangkan ahli walet. Misalnya mendatangkan Pak Dr. Sunu dari biologi FMIPA itu misalnya, itu ahli masalah sarang walet ya. Nah, itu bisa didatangkan gitu ya. Nah, Mbak Sunu ini bisa didatangkan di workshop sampai nanti kelompok ini punya skill kan gitu ya, skill pengembangan perangkat ini punya skill bagaimana awalnya misalnya bagaimana membuat tempat burung walet ini. Kalau dia rumah seperti apa, perancangannya seperti apa, bahan-bahannya seperti apa. Kalau di goa bagaimana mengkondisikannya seperti apa. Lalu bagaimana cara, mungkin awalnya adalah seriti ya, bukan walet dulu ya. Seriti, seriti bersarang di situ ada telurnya, lalu bagaimana cara mengganti telur walet itu, beli di mana. Artinya di situ mendatangkan orang yang ahlinya ya di sini ya. Nah, bisa juga mendatangkan pedagang ya, yang pedagang burung walet itu ya. Didatangkan di situ sehingga ada workshop ya, workshop bagaimana cara menghasilkan sarang burung walet yang berkualitas misalnya, yang akan sehingga nanti bisa terserap dalam ekspor misalnya, atau terserap atau ketika barangnya ada itu bisa terjual. Nah, itu harus ada persyaratan-persyaratan misalnya. Nah, ini nanti orang-orang pedagang misalnya pebisnis itu didatangkan di situ. Nah, di sini pengembangan perangkat sampai akhirnya nanti benar-benar ngerti ya, benar-benar ngerti cara cara beternak burung walet sampai pemasaran, pengemasan, pemasaran. Nah, ini makanya kenapa kok 4 SKS. Nah, seperti itu. Nah, pengembangan perangkat. Nah, jadi nanti dosen bisa memberikan apa ya kemampuannya untuk menjadikan orang yang sebenarnya adalah belum mengenal lebih dalam, akhirnya menjadi tim apa menjadi pebisnis ya, jadi komunitas bisnis. Nah, ini tidak mudah. Nah, lalu ada pelaksanaan program. Nah, pelaksanaan program ini tadi kan sudah di pengembangan perangkat kan sudah punya skill ya. Nah, sekarang bagaimana tinggal praktik dan lalu pengembangan ketika mengalami kendala-kendala mendatangkan lagi orang. Jadi narasumbernya diperbanyak, stakeholdernya diperbanyak itu di pelaksanaan program di sini. Mendatangkan pedagang lagi yang lebih banyak macamnya. Sehingga nanti ketika burung walet ini misalnya uh, kualitasnya mungkin tidak seperti yang disarankan di yang pertama, bisa terserap pada pedagang yang kedua. Nah, disinilah bagaimana fasilitator itu dan mitra dan sekaligus stakeholder itu memperluas jejaring, ya, memperluas jejaring sosial, memperluas stakeholder yang lebih banyak lagi, pebisnis yang lebih banyak lagi. Nah, seperti itu. Jadi pelaksanaan program ini
juga berat juga ya, artinya jadi tugas fasilitator itu lebih banyak menghubungkan kan ya, menghubungkan kayak gitu. Sehingga nanti skillnya yang sudah ada semakin bagus skillnya itu. Dan apalagi skill ini adalah skill yang sudah teruji kan gitu. Dan mengalami kendala, lalu didatangkan lagi orang yang bisa mengatasi masalah itu, sehingga nanti ini lebih enak kan gitu, lebih ringan. Nah, itu di pelaksanaan program. Lalu diseminasi. Diseminasi ini ada dua, misalnya diseminasi sekunder. Jadi semua kegiatan-kegiatan tadi dari perancangan program mulai awal outreach, melalui retreat, mulai pelaksanaan ini didokumentasikan, dibuatkan video-video yang bagus, yang menarik. Nah, itu ya maksudnya ya. Nah, sehingga itu bisa diunggah di apa ya, di media sosial kan gitu. Nah, juga supaya tim ini solid, maka dibuatkanlah apa semacam film-film pendek narasi, sehingga akhirnya tim ini menjadi tim kesatuan ya, yang bagus ya, punya semangat ya, seperti itu. Diseminasi bisa sekunder tadi, semuanya bisa dibuat apa ya, di video-videokan, lalu diedit, lalu dibuat yang menarik dan diunggah di sosial media yang dimiliki oleh peserta itu ya, akun atau channelnya itu. Nah, diseminasi yang primer itu sebenarnya adalah misalnya tadi itu yang dikumpulkan atau bisnis pertama tadi berapa orang, misalnya 10 orang kan gitu. Diseminasi program berarti 10 itu tadi sudah berjalan. Nah, coba diterapkan ke 10 orang lagi di luar orang ini ya, itu namanya diseminasi juga ya. Jadi mengcopy program. Jadi ketika ini sudah berjalan dan tetap didampingi, lalu dicoba didiseminasikan di kelompok yang lain ya, mencari lagi mitra, mencari lagi stakeholder, bisa di desa yang sama kan gitu ya, bisa di desa yang sama. Tapi kalau untuk KKN mungkin di desa yang sama ya, itu ya, atau bisa juga di desa yang berbeda. Tapi kalau untuk KKN ini karena sudah ditetapkan di desa yang sama, maka yang mungkin di desa bersama ya. Jadi diseminasi itu atau juga berupa artikel ya, artikel atau laporan itu juga diseminasi ya, laporan akhir nanti itu juga diseminasi, lalu artikel juga diseminasi ya, artikel yang dibuat untuk seminar hasil nanti juga juga diseminasi, atau nanti juga dari program ini pemberdayaan burung walet ini menghasilkan artikel yang bagus ditulis oleh 3 elemen ya, ada fasilitator, ada mitra, ada stakeholder, dan dipublikasikan ke jurnal jurnal nasional atau jurnal internasional ya. Nah, itu menarik ya. Nanti akan keberhasilan ini akan menjadi apa ya? Akan menjadi sumber uh, bagi mereka, bagi di luar kita kan gitu ya. Bagi, mungkin di negara-negara lain seperti Malaysia atau dimanapun ya. Dia akan membaca bagaimana cara peternak walet ini, sehingga nanti akan menarik ya, mereka akan mengajak kerjasama misalnya, atau mereka minimal memanfaatkan apa ya, memanfaatkan hasil-hasil penelitian kita. Nah, itu adalah diseminasi ya. Nah, lalu ada evaluasi program. Nah, evaluasi program ini adalah bagaimana mitra, stakeholder, dan fasilitator dan semua warga ini menilai apakah ada perubahan ya. Perubahan apa gitu. Kalau ada perubahan, perubahan apa? Dari perubahan yang paling paling besar atau perubahan yang paling kecil. Dari perubahan yang bersisi material, pendapatan, baik dari sisi misalnya etos kerja, perubahan dalam hal ya, cara berbisnis. Nah, kan nanti dibuatlah semacam kuesioner ya, penilaian kuesioner. Nanti nanti dosen akan mengajari teknik evaluasi, teknik monitoring kan gini ya. Ada teknik-teknik monitoring, ada 5 teknik mungkin ya. Ada teori perubahan, ada apa ya, ada macam-macam pokoknya di situ. Nah, nanti dosen memberikan materi cara mengevaluasi program, cara monitoring program yang tepat itu ya. Dalam ya jelas program yang evaluasi program yang ini yang partisipatif ya, melibatkan banyak elemen ya. Tidak boleh sepihak ya, hanya fasilitator saja.
atau hanya stakeholder saja. Nah ini. Dan yang terakhir adalah pengembangan laporan. Ya, jadi dalam KKN ini kan mahasiswa kan, nah ini sering kali bertanya-tanya. Nah, satu kelompok itu kan ada 6 mahasiswa, ada 15 mahasiswa. Nah, dari 15 mahasiswa itu kan ada ketuanya ya, ada ketua, ada bendara, atau ada sekretaris misalnya. Nah, mereka kan ada dalam satu kelompok ya. Nah, nanti mereka akan membuat logbook ya. Nah, yang membuat logbook ini siapa? Nah, yang membuat logbook ini adalah ya kelompok itu. Nah, kelompok ini siapa? Nah, nanti bisa saling saling ini ya, saling saling mengisi ya misalnya. Jadi kalau ada kegiatan misalnya di pagi, ada yang bagian mencatat kan gitu ya. Nah, kalau setelah itu dicatat lalu diketik di SIM KKN, ada yang baca, ini ada yang kurang, ada yang melengkapi gitu ya. Jadi bukan terus membuat logbook sendiri-sendiri, tidak membuat logbook kolektif, tetapi bisa sistematis misalnya siapa yang memulai, ada yang menambahi, ada yang mengedit dan gitu kan ya. Nah, itu setelah itu nanti akan ditanggapi oleh DPL kan, akan dikomentari oleh DPL. Nah, sebenarnya pengembangan laporan itu adalah dari logbook itu ya, dari logbook itu pengembangan laporan. Nah, nanti dosen bisa di PMK ini bisa mengajarkan bagaimana mentransformasi logbook menjadi laporan akhir yang menarik ya, yang sesuai dengan kaidah ilmiah, yang sesuai dengan kaidah ilmiah sehingga nanti bisa laporan akhir ini bisa menarik ya, bisa ilmiah, bisa diakses, bisa di copy itu hasilnya itu bisa menginspirasi maksudnya di copy itu, menginspirasi kelompok-kelompok lain atau adik kelas berikutnya. Nah, dari DPMK ini akan mengajarkan tentang bagaimana academic writing misalnya, sehingga membuat laporan yang menarik, yang ini ya, tidak tidak logbook gitu ya, logbook ditambah gitu ya, selama ini ada yang gitu ya, logbook aja gitu lalu di download lalu diklaim sebagai laporan KKN, laporan akhir. Nah, jadi nanti eh, dosen di PMK ini akan mengajarkan ya cara cara membuat laporan. Nah, karena buat laporan ini juga nanti bisa dijadikan diseminasi tadi kan ya, laporan akhir, lalu artikel yang diseminarkan di seminar hasil, dan juga bisa dibuat artikel untuk di jurnal nasional maupun internasional. Karena di beberapa di beberapa kampus, jadi outcome dari KKN ini adalah artikel dan juga buku ya, buku ISBN, ber-ISBN. Jadi di beberapa kampus itu juga sudah menghasilkan buku ya, buku best practice pemberdayaan burung walet misalnya dari di sini. Nah, itu kalau DPMK. Nah, KKN konversi ya. Jadi kegiatan PKM yang bisa dikonversi ke KKN adalah kegiatan yang dilakukan pada semester yang sama saat pemrograman KKN 12 KS di Siaga 2. Artinya masa tidak boleh memprogram KM 4, SIP, dan memprogram mata kuliah keprodian 12 KS. Lalu KM dan SIP dikonversi ke KKN pada semester berikutnya. Jadi ini intinya adalah nah, apa namanya, menabung ya. Karena persyaratan KM 4 itu sendiri ya sebenarnya yang tidak boleh memprogram mata kuliah ya. Itu sudah persyaratan ya. Jadi di beberapa SIB memang hampir semua SIB juga mensyaratkan tidak ada perkuliahan ya. Tidak ada perkuliahan reguler yang 24 SKS itu ya. Nah, jadi mungkin kita coba menegakkan bersama ya marwah akademik ya. Nah, itu ya. Jadi di sini nggak ada yang dirugikan ya. Tidak ada mahasiswa juga nggak dirugikan. Beban mahasiswa juga tidak terlalu terbebani. Bagaimana kalau mereka mengambil 43 SKS itu kan kasihan ya. Ya, itu. Baik. Nah, untuk KKN konversi ini juga perlu diperhatikan ya karena mungkin karena sudah asik ya dengan KM 4 atau SIB itu ya sehingga mereka nggak mencari informasi ya atau nggak memerlukan informasi sepertinya ini sehingga nanti banyak terjadi eh, mahasiswa itu yang tanya-tanya misalnya dia sudah ikut KM, ikut SIB lalu tanya mana nilai saya gitu ya. Loh, mana nilai saya loh. Padahal kadangkala itu belum memprogram di SIM KKN gitu ya.
Jadi kewajibannya itu belum ada, belum memprogram SIM KKN, belum memilih kelompok. Itu tapi sudah tanya, nilai saya kok nggak keluar gitu ya. Nilai saya kok nggak keluar. Sudah SMS terus gitu ya, WA terus, WA ke Kaprodinya, Kaprodinnya meneruskan ke divisi KKN. Nah ini sering kali ya nih. Nah misalnya, jadi kasihan juga dosen, kasihan juga kaprodinya kan gitu ya. Sehingga kami harap adik-adik juga proaktif ya mencari informasi ya, tidak asik terus lupa gitu ya, lupa. Nah jadi KKN yang konversi ini masih memperkembangkan KNT 12 KKN di Syakadu juga ya, dan mendaftar di SIM KKN serta memilih kelompok KKN di SIM KKN sejak awal semester. Sekali lagi, karena apa? Karena kalau mahasiswa ini tidak daftar di KKN, ya dia tidak bisa mengupload laporan laporan KM-nya, laporan SCB-nya itu di SIM KKN, kan gitu ya. Dan ya gitu ya. Sehingga banyak sekarang ini pertanyaan-pertanyaan itu kan saya nggak bisa mengupload gitu ya laporan laporan akhir, tidak bisa mengupload nilai karena ya tadi itu tidak memilih kelompok. Nah, kalau nggak milih kelompok maka nggak ada DPL ya gitu. DPL dan nanti DPL divisi KKN ya. Karena perlu DPL baru bisa nanti ada menu unggah itu ya. Nah, mahasiswa berkewajiban mengunggah laporan akhir ya, sertifikat dan nilai kegiatan MBKM di SIM KKN. Jadi sekarang ini masih banyak ya mahasiswa yang mangkir ya. Mangkir itu tidak mengunggah laporan akhir, tidak mengunggah nilai. Nah, namun sudah banyak menagih nilai ya. Nilai saya mana kan gitu ya. Nah, padahal laporannya belum diunggah. Nah, ini. Jadi kalau data sampai sekarang ini banyak mahasiswa yang konversi belum belum ini mengunggah laporan akhir. Sehingga nanti kami akan tetap menagih ya. Jadi kami berharap untuk Bapak Ibu Kaprodi dan juga Bapak-Bapak Ibu dosen dan juga Bapak Ibu DPL untuk mengingatkan ya mahasiswa yang konversi ini baik dari KM maupun SIP itu untuk mengunggah laporannya. Karena laporan ini dibutuhkan sekali karena ini adalah jejak digital kita. Ada KKN itu ya, ada KKN konversi gitu. Nah, sehingga ini masih mungkin sekitar 70% ya mahasiswa belum belum mengunggah laporan kan itu. Belum mengunggah laporan. Tapi mereka banyak menagih nilai kan gitu ya. Nah ini mohon Bapak Ibu ya, Bapak Kaprodi mengimbau mahasiswanya untuk segera mengunggah laporan itu ya, laporan karena untuk disiakadu, bukan disiakadu, di SIM KKN ya. Karena nanti ini sangat dibutuhkan data-data ini ya, Bapak Ibu ya. Pengalaman 2 tahun 2 tahun yang lalu itu, ini nanti dibutuhkan sekali ya laporan itu ya untuk apa? Karena nanti pihak pihak pusat juga meminta data, meminta bukti gitu ya, meminta mana buktinya. Nah, gini kan. Nah, ini sekaligus membawa citra baik kampus kita ya, agar kampus kita ini menjadi kampus yang satu langkah di depan, seperti itu ya. Menang dalam liga-liga BLU, liga nanti tadi kemarin sudah menang di liga BLU. Nah, nanti semoga juga menang di liga PTNBH. Nah, jadi kembali lagi pada Bapak Ibu Kaprodi, diharap mahasiswanya yang mengambil KM 3, mengambil SIB untuk mengunggah laporannya ke SIM KKN. Nah, ini adalah Bapak Ibu, ini adalah apa? Timeline yang dibuat oleh Ketua Divisi KKN ya. Jadi nanti ada sosialisasi ya, ada sampai tanggal 13 Agustus ya, ada sosialisasi, nanti ada survei penempatan, ada rekrutmen DPL, ada TOT di PMK, ada TOT DPL, ada Penlat 1, Penlat 2,
ada perizinan, ada plotting kelompok mahasiswa, ada penerjunan. Nah, penerjunan ini sekitar 24 Agustus, tapi kemungkinan bisa maju mundur Bapak Ibu ya. Iya, bisa maju mundur ya. Ada penerimaan resmi di desa sekitar 26 Agustus, juga sama bisa maju mundur ya. Lalu ada Monef DPL 1, Monef DPL 2, Monef DPL 3, Monef DPL 4. Nah, ini banyak sekali Monef ya. Nah, jadi nanti ini misalnya eh, coba misalnya di sini pengembangan perangkat, merancang program ini dimulai 20 27 Agustus dari dosen yang DPMK yang mengajar merancang program sudah bisa mulai ya 27 Agustus ini sampai selesai, dalam arti sampai eh, kewajibannya apa ya, kewajibannya satu semester itu terpenuhi ya, bobotnya setara dengan satu semester. Lalu pengembangan perangkat ini juga sama, jadi sampai diawali September ya. Kalau tadi kan merancang program Agustus sampai September. Nah, ini pengembangan perangkat ini September. Nah, menjalankan program ini sampai 31 September sampai 9 Oktober. Nah, ini sudah ada pergantian DPMK ya. Nah, ada mengevaluasi program ini 8 sampai 31 November. Nah, lalu ada diseminasi, ada penyusunan laporan. Nah, lalu ada seminar hasil dan penutupan. Ini diperkirakan tanggal 25 Desember. Nah, ini adalah timeline Bapak Ibu ya. Dan juga ada di mahasiswa semua ya. Ini mungkin bisa berubah ya. Artinya ini adalah sosialisasi online. Nanti akan ada sosialisasi lebih lanjut. Mungkin itu, terima kasih. Saya sampaikan selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.